Shalom, selamat pagi sahabat yang dikasih Tuhan. Kita boleh ada di pagi hari ini karena anugerah Tuhan. Kita akan memulai seluruh aktivitas kita, kegiatan kita, rencana kita di sepanjang hari-hari yang kita akan lalui di minggu berjalan ini. Oleh karena itu kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat memahami, mengerti bahwa hidup kami adalah hidup yang selalu ada dalam tangan pengasihan-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat yang dikasih Tuhan, pagi ini kita membaca dari kitab Yakobus pasalnya yang keempat ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan, kita punya rencana untuk kehidupan kita. Kita menyusun sebuah rencana untuk kita jalani dalam rangka meraih apa yang kita ingin dambakan. Namun ada kalanya, sahabat yang dikasih Tuhan, rencana yang telah kita susun begitu indah dan menurut kita itu sangat bagus dan baik, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tentu ada sesuatu yang salah. Mengapa rencana itu tidak berjalan? Sehingga apa yang kita ingin raih gagal dan tidak dapat kita peroleh. Belajar dari kitab Yakobus, sahabat yang dikasih Tuhan. Walaupun bagaimana kita melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan rencana kita, tetapi jikalau semuanya itu tidak didasarkan dan tidak dialaskan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka semuanya mengalami kegagalan. Penulis kitab Yakobus katakan dengan jelas, sahabat yang dikasih Tuhan, apakah arti hidupmu? Hidupmu bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apa arti hidup kita? Kita punya rencana yang bagus-bagus. Kita menginginkan sesuatu yang baik. Tetapi kalau semuanya itu tidak kita alaskan dalam tangan pengasihan Tuhan, maka kegagalan kita akan peroleh. Ayat yang ke-15 berkata demikian, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Jikalau Tuhan menghendaki apa rencana yang kita susun ini berjalan dengan baik, maka itu boleh terjadi. Tapi seringkali kita lupa, kita mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan kemampuan kita. Kita lupa bahwa ada yang lebih kuat dan lebih hebat dari kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari kitab Yakobus. Serahkanlah seluruh rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam setiap hal yang kita akan raih. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan saudara. Kekuatan saudara ada batasnya. Kemampuan saudara ada tingkatannya. Tapi kekuatan dan kemampuan Tuhan tidak ada yang dapat menandinginya.
Hidup kita ini bagaikan uap, Yakobus katakan. Lalu lenyap, hilang. Tapi kasih penyertaan Tuhan tidak pernah hilang, lenyap. Jikalau kita selalu mau mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, sahabat yang dikasihi Tuhan, ketika kita akan memulai kembali seluruh kegiatan kita, aktivitas kita di sepanjang hari ini dan hari-hari di minggu berjalan ini, apapun rencana saudara, apapun yang saudara ingin lakukan, serahkanlah ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan agar Tuhan mau menyertai segala rencana saudara. Tuhan memberkati segala usaha, bisnis, pekerjaan saudara. Tuhan menyertai segala kehidupan keluarga saudara. Hadirkanlah Tuhan. Hadirkanlah Tuhan. Biarlah Tuhan yang berpengapa dalam segala usaha kerja saudara, bisnis saudara, keluarga saudara. Maka yang saudara akan raih, itu akan Tuhan berikan. Yakobus pasal 4 ayatnya yang kedua sampai 3 berkata demikian. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus katakan, kita mengingini sesuatu tapi kita tidak berdoa kepada Tuhan, tidak meminta kepada Tuhan, sehingga timbul iri hati, ingin membunuh, hawa nafsu dan seterusnya. Atau sebaliknya, Yakobus katakan dalam ayatnya yang ketiga, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena yang kamu doakan, mintakan kepada Tuhan adalah untuk memenuhi hawa nafsu. Sahabat yang dikasihi Tuhan, marilah melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu menghadirkan Tuhan, sehingga apapun yang kita ingin lakukan, kerjakan, rencanakan, diberkati oleh Tuhan. Selamat berkarya dan selamat bekerja. Biarlah usaha bisnis saudara, kehidupan pribadi keluarga saudara akan selalu diberkati oleh Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam segala hal. Ketika kamu lemah, sakit, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab apa yang saudara harapkan. Tuhan mengasihi saudara dan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang selalu menghadirkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kerja kami, dalam kehidupan usaha bisnis kami, dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, yang lemah dalam proses pemilihan, Bapak Alfonsius Bonte, David Tarore, anak Yonas Aiba, Diaken Paulumeno. Tuhan kiranya bersama-sama jaga mereka, berikan pemulihan, kekuatan. Demikian juga dengan hamba-Mu Tuhan, hamba tetap selalu percaya apapun yang hamba jalani, apapun yang hamba alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba. Tuhan punya rencana yang indah bagi hamba dan hamba akan menerimanya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat yang berhari ulang tahun, Saudara Poni Veronica Bonte, hari ini Tuhan sertai. Biarlah syukur sukacita daripada hamba-Mu ini dinampakkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, janda duda, yatim piatu. Biar Tuhan sertai di sepanjang hari-hari di minggu berjalan ini, beri kekuatan, kesehatan,
jauhkan dari hal-hal tidak baik. Biarlah mereka selalu tetap ada dalam lindungan Tuhan. Ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus sama berdoa untuk jemaat-Mu dan mereka-mereka yang mendengarkan renungan pagi saat ini. Tuhan, Kau sertai mereka. Hamba tidak tahu rencana-rencana mereka, tapi hamba yakin Tuhan hadir dengan rencana Tuhan yang indah. Berkati pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh menghasilkan apa yang mereka dambakan. Jaga hidup keluarga mereka semua. Hadirlah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi keluarga yang Tuhan berkati. Suami, istri, anak-anak berjalan dalam kebersamaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunkanlah dosa-dosa kami, kesalahan kami yang kami perbuat melawan Kenan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu berjalan dalam terang firman dan selalu menghadirkan Engkau dan mengandalkan Engkau dan selalu percaya hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus dalam setiap tingkah hidup kami. Dan pujilah Engkau ya Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita adalah hidup yang selalu diberikan kekuatan. Andalkan Tuhan, hadirkan Tuhan. Maka disitulah saudara akan memperoleh berkat yang penuh dengan sukacita. Sampai ketemu kembali pagi hari esok. Saya berdoa Tuhan menjaga menyertai saudara dan memberkati saudara. Amin.